itu belum. Ya nggak bisa. Tidak selesai. Dilanjutkan dari mana orang 20 tahun coba mana permasalahan yang bisa diselesaikan? Coba tanya apa? Nih, intoleran mana? Kan benar kan Depok kan intoleransi benar kan? Dapat pendidikan nggak? Dapat pendidikan nggak? Salahnya masalah penghargaan, honor, ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Pemirsa Bravo Channel Indonesia di manapun berada, hari ini Abah Uus dapat kembali hadir menjumpai pemirsa Bravo Channel Indonesia dengan di Indonesia serentak akan dilaksanakan pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dan di kesempatan hari ini sudah hadir di studio yaitu Bapak Kasno selaku pendukung Sopyan Chandra ya. Ya, Haji Sopyan Suri Chandra. Saya juga ya. kurang kenal. Ya. Baik, selamat datang Bapak di Terima studio kasih. Bravo Channel Indonesia. Terima kasih. Hadir Terima kasih. Kung IBH Pirin ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tentunya di sini ada Bapak Putra Gara. Saya Siap. sudah tidak asing lagi. Di mana-mana ketemu, di mana-mana ada. Dan Mbak, sehat selalu. Mendukung saya enggak? Mendukung saya enggak? Oh, yang mendukung lah. Mendukung, Beberapa satu, ya. kali kita kan. Satu, ya. Tapi lah itulah kemampuan itu sih. Baik, ya baik. Terima kasih Kang Uus ya. Beliau adalah seorang operator terbaik se-Jawa Barat ya. Informasinya seperti itu. Terima kasih. Saya bisa berkenalan Amin, dan berdampingan dengan orang hebat se-Jawa Barat. Amin, dibilang Ya, orang amin, hebat. ya. Baik, terkait dengan dukungan kami terhadap Haji Dr. Haji Sopyan Suri dan Chandra Ramansyah. Pertama-tama kami ucapkan seluruh partai-partai pendukung yang sudah berkenan artinya untuk mendukung, memberikan dukungan, memberikan pilihannya terhadap Haji Sopyan Suri Chandra. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dan masyarakat Kota Depok yang sudah berkenan memberikan dukungan dan mungkin insya Allah pilihannya ya kepada Sopyan Suri Chandra sebagai Wali Kota Depok periode 2025-2030 akan datang. Nah, kenapa kami berkeinginan untuk menjadi relawan Sopyan Suri Chandra? Karena kami hakul yakin bahwa Sopyan Suri Chandra ini akan menjadi seorang pemimpin di Kota Depok yang mana dukungan tersebut sudah sangat luar biasa, yaitu kurang lebih 8 partai ya. 8 partai luar biasa. Dari partai berapa sebelumnya? Salah satunya adalah Partai Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, P3, PAN, Nasdem, dan PSI, belum lagi partai-partai non-parlemen. Nah, dalam hitungan politik ataupun tabulasi jelas bahwa suara itu dari mesin partai saja sudah jelas. Ini membuat satu harapan yang sangat besar kemenangan untuk Dr. Haji Sopyan Suri dan Chandra. Ya, belum lagi relawan-relawan yang begitu masif yang tadinya kami masih pesimis, tapi per hari ini alhamdulillah survei tersebut sudah menunjukkan ke angka kurang lebih 58%. Ya, itu survei kami ya yang kami adakan. Yang mendukung kepada Sopyan Suri Chandra ini. Iya, betul. Ya. Itu. Oke. Lanjut, Pak. Nah, adapun program-program yang ditawarkan dari Sopyan Suri Chandra ini jelas-jelas artinya ini yang akan membuat satu solusi warga masyarakat yang selama ini tertimpa masalah ataupun tertimpa musibah lah ya kalau saya anggap bahwa seperti adanya sampah yang sampai saat ini belum teratasi ya, dan di mana-mana sudah viral ini masalah sampah. Jadi seolah-olah Kota Depok ini adalah kota kumuh, dan program tersebut sudah kami bicarakan. Ada solusinya, tetapi tidak harus bicarakan sih karena itu rahasia dapur kami ya. Begitu juga kemacetan yang ada di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Hal tersebut pun sama, kami sudah memiliki program-program untuk menyelesaikan bagaimana mencari solusi supaya Jalan Raya Sawangan itu tidak macet seperti hari-hari sebelumnya, seperti itu. Baik, luar biasa, keproklat lah. Luar biasa nih, mudah-mudahan nih
para pendukung dari pasangan tadi menyimak dan program-program yang akan nanti dilaksanakan oleh pasangan Bapak Sofyan Sauri bersama Bapak Chandra ya, dengan berbagai programnya tadi, terutama sampah yang memang Depok itu akhir-akhir ini kemarin sampai banyaklah informasinya gitu ya. Saya malu sebagai warga masyarakat Kota Depok. Itu salah satu program prioritas ya, prioritas yang akan dilaksanakan. Baik, kali ini bersama Bapak Rasiki nih Pak. Bapak mendengarkan dari program Bapak Kasno ini dengan dukungannya kepada Bapak Sofyan Chandra ini, seperti apa Pak program yang akan Bapak sampaikan ini di pilkada nanti, atau dalam mendukung kepada ya tentunya jagoan Bapak dong ya. Siapa? Baik, terima kasih Abah Agus. Siap. Saya menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasno. Ya, Pak. Saya lebih dulu ingin mencoba sedikit menerangkan bahwa pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah. Tuh. Yang mana sosok itu menjadi kunci utama. Sosok yang menjadi bawah ya. Sosok IBHK, sosok SSK, ini mereka menjadi kunci utama dari kemenangan. Adapun program-program berikutnya, faktor-faktor lain yang mendukung kemenangan adalah bagaimana partai-partai mendukungnya, bagaimana mesin-mesin partai bergerak mendukungnya, bagaimana relawan-relawan bergerak mendukungnya, dan bagaimana kekuatan logistik membiayai kegiatan politik tersebut. Itu yang utama Pak ya. Bukan politik uang ya, biaya politik itu sangat besar. Nah, menurut saya saat ini sosok IBH itu berada lebih unggul dari sosok Sofyan Suri. Kenapa saya bisa menilai lebih unggul? Karena masyarakat mengenal sosok SS itu baru beberapa tahun belakangan. Itu pun karena sosoknya disandingkan dengan wali kota, wakil wali kota, dan sekda. Selalu disandingkan, sehingga warga mulai bertanya-tanya, itu sebenarnya siapa? Oh, itu sekda gitu. Sementara kalau sosok IBH sendiri, karena dia seorang politikus, kemudian dia sudah bertarung di pilkada Depok pada periode yang lalu, sehingga sosialisasi tentang dirinya pasti sudah sampai ke masyarakat. Kemudian IBH ini punya keunggulan, dia pengurus partai, dia ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok. Pak IBH ini wakilnya Pak Idris sekarang? Sekarang ini IBH wakilnya Pak Idris. Artinya di periode yang lalu IBH sudah bertarung untuk dalam kontestasi pilkada, sehingga sosialisasi tentang dirinya sudah tidak diragukan lagi. Ditambah lagi ketika dia menjabat, dia banyak datang ke tempat-tempat di mana kunci-kunci kantong-kantong suara masyarakat. Misalnya di kantong-kantong suara pemilih pemula. Pemilih pemula notabene mereka sekarang ini kita anggaplah misalnya duduk di sekolah SMA, SMK gitu. Program-program yang berkaitan dengan kegiatan siswa-siswa SMA SMK yang memang ini adalah pemilih pemula, itu banyak diikuti oleh Pak IBH. Sehingga dalam hal ini saya meyakini pemilu kali ini sepertinya akan agak lebih mudah justru buat IBH meraih kemenangan. Ditambah lagi sekarang beliau didampingi oleh Dr. Ririn, dokter yang merupakan istri dari ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, yang sudah pasti mereka sudah punya peta nih di Depok. Dan salah satu partai yang mesinnya sedang ngacir di pileg kemarin itu adalah Partai Golkar. Di mana Golkar mendapat penambahan 3 kursi. Sebetulnya ada 2 yang ngacir, Golkar dan PKB. Tapi PKB Depok, yang sedang ngacir. Sementara yang sedang kempes ban, ada penurunan kursi. Itu kan ada Partai Gerindra, ada PDIP, ada PAN dan lain sebagainya ya, yang sekarang berada di koalisi besar itu. Itu yang mau saya sampaikan. Tapi kalau bicara tentang koalisi besar, saya kebetulan membawa data koalisi yang tahun kemarin. Luar biasa. Iya. Sebagai pembanding aja ya. Jadi di Pilkada 2024 ini pasangan Sofyan Suri dan Chandra ini didukung oleh 8 parpol parlemen dan 4 parpol non parlemen, jadi oleh 12 partai politik. IBH Ririn hanya didukung oleh Golkar dan PKS. Dari sisi suara,
SS dan Chandra itu dari partainya ini meraup suara di pileg kemarin 676.000. Sementara IBH dan Dirin 400.000. Sehingga berhadapan 600 dengan 400.000. Padahal partainya 12 dan 2. Yang 2 ini punya modal 400.000. Yang 12 punya modal 600.000. Itu untuk di 2024. Sementara di Pilkada 2019, nah ini yang unik. Ini akan menjadi sangat unik karena uniknya itu pada saat itu PKS yang pasangannya adalah Idris dan IBH didukung oleh 3 partai parlemen, 17 kursi. 2024 20 kursi. 20 kursi. Jadi kalau ukuran kursi lebih banyak apa ya? Ukuran kursi tetap lebih banyak lawan. Maksud saya di 2019 kursi yang mendukung Idris dan IBH jauh lebih sedikit. Hanya 17 kursi. 17 yang betul ya. Sementara partai yang mengusung pada saat itu lawan dari Idris dan IBH itu ada 13 partai. Bicara ini yang dulu ya Pak ya? Yang 2019. Sekarang hanya 12 partai yang dihadapi. Yang lalu 13 partai ini. Idris dan IBH di 2019 itu hanya diusung oleh 3 partai. Nah, artinya menurut saya begini loh. Hitung-hitungan mengenai partai besar ataupun partai kecil, ini bukan jaminan untuk sebuah kemenangan pilkada. Bisa menang dengan partai banyak. Yang terpenting adalah sosoknya. Tapi gini, untuk kali ini kami yakin bahwa kami adalah pemenangnya. Kenapa kami kata itu tadi data tabulasi, dan ketika itu memang kan Anda dengan saya kan ada di pihak Idris Imam Budi Hartono, benar nggak? Iya kan? Untuk kali ini beda. Hitung-hitungan politik saya ya sudah jelas, artinya dengan adanya militansi dari partai maupun relawan itu sudah jelas kamilah yang akan menjadi pemenangnya, kamilah yang menjadi solusi pilihan warga masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Depok. Luar biasa Pak, tadi kan sudah menyampaikan nih dari Pak Kasno ini menyampaikan programnya ya yang ditawarkan kepada masyarakat. Dari pihak Bapak sendiri nih apa sih program prioritas gitu, dan hanya sampah aja, sampah juga pastinya ini nomor 1. Yang lainnya nih Pak. Kalau dari pihak IBH dan Dirin, programnya adalah lanjutkan. Yang sudah baik dibikin tambah baik, yang belum baik dibuat baik. Lalu kenapa ada kasus-kasus seperti sampah, seperti macet dan lain sebagainya? Itu kalau kita sampaikan ke masyarakat nggak terlalu mau mengaitkannya dengan pilkada. Karena di mana pilkada yang bicara tentang hal tersebut hanyalah sebuah janji. Ternyata menyelesaikan masalah-masalah tersebut tidak bisa dengan janji. Dia harus kerja dengan proses panjang, dengan melanjutkan. Tidak bisa memulai dari nol gitu. Gini Bu, bentar Pak, biarin. Tidak bisa memulai dari nol gitu. Gini Bu, bentar Pak, biarin. Dia bisa memulai dari nol. Selalu harus proses jangka panjang. Misalnya, ini kalau bicara dengan sampah ya, sejak 2 minggu lalu sampah Depok sudah mulai bisa masuk ke Nambo. Artinya hal-hal persoalan seperti sampah, banjir, macet, kemiskinan dan lain sebagainya itu bukan membalikan telapak tangan. Saya nggak yakin dengan ganti pimpinan semua persoalan beres. Setuju. Saya lebih yakin dengan melanjutkan hal seperti itu. Persoalan akan terselesaikan dengan waktu. Bagaimana mau dilanjutkan? Bagaimana mau dilanjutkan? PKS itu sudah berkuasa 20 tahun. Permasalahan sampah dan kemacetan kan nggak bisa diatasin kan? Masih ada sekarang. Coba jelaskan dari mana jalannya bisa mengatasi. Mau dilanjutkan hal seperti itu? Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa proses menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat butuh proses. 20 tahun belum selesai, kasih waktu lagi dong, 10 tahun orang lagi. Gila kayak gitu. Orang nggak berhasil sekarang terus mau dilanjutkan. Di mana ada orang mau? Tuh masyarakat. Contoh yang kurang baik itu saya anggap. Kopi dulu Pak, biar sampai tenang Pak. Kopi dulu, nyantai aja kita ngobrol Pak. Artinya begini loh. Jangan sampai masyarakat juga dengan ganti orang dan ganti program. Berantem. Nggak mungkin dimulai dari nol. Pasti dia akan melanjutkan. Nggak mungkin dimulai dari nol akan berhasil. Ingat nggak waktu kampanyenya Jokowi dan Ahok tentang banjir? Begitu mempesona janjinya tentang banjir, tapi ternyata memang persoalan itu bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan mengganti pimpinan, mengganti program, tidak bisa. Tetap harus program berkelanjutan. Artinya persoalan sampah pun sedang berjalan prosesnya. Bahwa sekarang belum selesai, iya kasihlah 20 tahun lagi lah, 2 periode lagi lah. Nah, ini pembelajaran politik yang kurang baik. Artinya apa? Masyarakat sudah bisa menilai nih masyarakat Depok ya. Apakah dengan permasalahan 20 tahun yang tidak diselesaikan akan diteruskan? Itu nggak mungkin. Ayo kita sama-sama bangun Depok. Pilihlah pasangan
Haji Sofyan Suri dan Chandra Ramansa. Bang, coba dari pemutaran dari kedua yang disampaikan yang sudah mulai ini. Mana sih? Untung ada kopi biar. Kopi dulu, biar adem. Iya. Jadi pikir saya begini. Spirit dua relawan di Pilkada Depok ini memiliki latar belakang kebersamaan sebenarnya ini mereka ini. Juga pengalaman memenangkan figur atau calon di pilkada yang tadi dibilang Bung Kasno, ya kan, mereka dulu mendukung Idris dan IBH untuk kemenangan. Sekarang tahu-tahu pecah kongsi ini kan. Dan ketika sekarang dalam diskusi ini saya lihat mereka memanas, ya bingung juga ini kan. Saya melihatnya begini, bahwa Pilkada Depok ini memang sangat seksi. Kenapa saya bilang sangat seksi? Karena Imam Budi atau IBH ini adalah incumbent yang akan berhadapan dengan sebenarnya putra mahkotanya sendiri. Kenapa saya bilang putra mahkotanya sendiri? Ya kan? Warga Depok tahulah siapa tuh Sofyan Suri. Seperti itu. Saya melihatnya secara normatif, sisi politik dua figur ini yang semuanya memiliki porsi. Tentu kalau kita bicara masalah hak politik, semua warga Indonesia memiliki hak politik yang sama. Tetapi ada tetapinya. Ketika saya melihat Sofyan Suri yang kebetulan dia sebagai D3 atau sekda di Kota Depok ingin ambil bagian dari kontestasi Pilkada Depok 2024 ini secara pribadi saya sendiri merasa tercengang. Benar tadi yang dibilang Bung Rasikin bahwa popularitas Sofyan Suri memang belum seberapa, ya kan? Tetapi ini yang tadi saya bilang, keberanian seorang Sofyan Suri yang tiba-tiba saja bukan orang partai, tahu-tahu mendapatkan dukungan tabulasi mesin politik 8 partai besar plus partai non parlemen yang kalau dikalkulasi memang luar biasa dukungan itu. Tetapi lagi-lagi tetapi juga. Ibarat kapal besar, jangan sampai, nah ini sebenarnya buat para pendukung Sofyan Suri juga, jangan sampai kapal besar ini kosong penumpang. Karena regulasi kemenangan itu adalah pelaksanaan. Kalaulah kapal besar yang sedang berlayar ini penumpangnya tidak ada, nakodanya tidak ada, ABK-nya juga tidak ada, dia nggak akan sampai itu ke dermaga kemenangan. Tenggelam lah ya. Tenggelam bisa, gitu kan. Euforia koalisi. Nah ini tugas beliau nih kan, sebagai kemenangan atau salah satu tim kemenangan SS atau Sofyan Suri Chandra dan ketua relawan. Dan ini menjadi catatan penting juga yang pernah dilakukan Pilkada Depok 2019 kemarin. Koalisi besar itu tidak menjanjikan kemenangan. Karena apa? Euforianya itu udah merasa besar, itu ada bahasa bahwa tidur aja menang. Itu menyesatkan. Jadi mengurangi semangat. Justru mesin politik itu harus digerakkan, baik itu mesin politik partai maupun relawan yang tujuannya adalah menuju dermaga kemenangan. Bukan euforia koalisi besar dengan sekian kursi, sekian dukungan, ya kan? Wah itu kita menang. Itu kalkulasi di atas kertas. Itu fakta politik. Fakta politik itu adalah transaksional atau kesepakatan dukungan calon dengan para partai pendukung, ya kan? Itu fakta politik. Sosial politik adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mau berbondong-bondong datang ke TPS lalu mencoblos calon yang disosialisasikan, yang dipromosikan atau didistribusikan secara masif oleh para pendukung, ya termasuk relawan, itu adalah bagian dari regulasi kepentingan kemenangan. Kalau itu tidak dilakukan, mau itu dukungan di atas kertas sekian persen enggak. Saya bicara dari sisi pendukung Sofyan Suri dulu. Jadi, ya jangan euforia, jangan merasa menang di atas kertas. Ini adalah tugas berat buat Sofyan Suri dan pendukungnya. Kalau dia menang, orang akan bilang, ya pantas saja, ya koalisinya aja besar. Tapi kalau dia kalah, orang akan bilang, lah, kok koalisi besar kok. Baik, nanggapin tadi
Banggara ya. Banggara estimasinya tentang hitung-hitungan politik. Mereka tidak orientasi kepada materi, tetapi orientasi kepada tingkat kejenuhan warga masyarakat. Yang tahun ini Depok begini-gini saja. Tidak ada kemajuan signifikan yang memang dirasakan oleh warga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ataupun kami sebagai relawan memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap saudara Sopyan Suri yang memang begitu gagah beraninya, dan dia adalah seorang petarung maju sebagai wali kota. Walaupun istilahnya orang mengatakan, oh Sopyan Suri itu nggak punya modal, nggak punya. Buktinya apa? Partai kalau memang kandidat tidak punya modal kos politik, itu nggak akan mungkin mereka mau mendukung. Nah ini satu bukti. Jadi ini saya tepis ya bahwa Sopyan Suri itu katanya tidak punya uang kos untuk politik. Nyatanya 12 partai bergabung, bro. Jadi kalau yang kubu sebelah hanya 2 partai, saya nggak tahu ya punya uang ataupun enggak, ataupun programnya memang bagus atau enggak, saya nggak tahu. Maka apa yang dikatakan Bung Bara tadi bahwa tingkat kehati-hatian dari Sopyan Suri Tjandra maupun para pendukung dan relawannya itu saya apresiasi. Hal tersebut tentunya kami antisipasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ini sampai sejauh mana sih kerja mesin partai maupun kerja para relawannya. Tapi alhamdulillah dari awal itu mungkin menurut survei itu sekitar 35% ya untuk SS. Tapi alhamdulillah per hari ini sudah mencapai 58% hasil survei dari kami. Seperti itu. Mungkin dengan munculnya seorang Sopyan Suri dan Tjandra ini akan ada harapan baru, penataan kebijakan dan segala macam program-program yang dilakukan oleh Sopyan Suri Tjandra ini menjadi salah satu catatan bersama warga Depok. Amin, amin. Saya melihat normatif seperti itu, dan lagi-lagi hal itu harus dicermati oleh timnya IBH dan Ririn. Jangan sampai lengah gitu. Oh ternyata bukan sekedar koalisi besar yang 2019 kita kalahkan nih bisa mampu kita menangkan juga 2024. Tapi apa? Siapa figurnya? Siapa calonnya? Siapa yang akan kita usung di pilkada ini? Itu juga menjadi satu catatan yang tidak mudah. Dan yang lagi-lagi saya bilang, seorang SS yang notabene-nya bukan seorang partai, bukan orang partai, mampu merangkul sekian ketua partai. Ini komunikasi politik yang tidak mudah, ya kan? Biarin aja, dia udah merasa menang secara kalkulasi kertas kan, seperti itu. Tapi jangan sampai open ya. Betul, ya kan, jangan jadi euforia, ya kan? Yang tadi saya bilang, kapal besarnya ini ternyata kosong, ya kan? Mesin partai tidak bergerak, ya tidak akan mencapai dermaga kemenangan. Ini juga koreksi. Nah, yang terutama ini adalah IBH, ya kan? Bahwa pilkada saat ini itu berbeda dengan 2019. Kenapa? Lawannya adalah putra mahkotanya sendiri. Kunci melawan putra mahkota itu sendiri seperti apa nih? Kalau saya melihat sampai dengan hari ini tidak ada kekhawatiran bahwa IBH dan Ririn masih akan memenangkan pilkada. Kenapa? Karena saya lumayan dibuat gembira dengan isu-isu yang dibangun oleh pasangan SS Tjandra dan timnya. Isu yang dibangun misalnya isu tentang intoleransi, isu tentang sampah, isu tentang sawangan macet, isu tentang penduduk asli dan bukan penduduk asli. Menurut saya isu-isu itu tidak akan dikunyah oleh masyarakat, sehingga saya yakin nggak berpengaruh dengan IBH. Bahkan bisa sebaliknya, orang yang mendengar isu itu akhirnya lari. Tadinya dia mau pilih misalnya, mau berpihak. Ketika mendengar isunya seperti itu, gue nggak jadi kesana dah, gue lanjutin aja yang kemarin, gitu misalnya seperti itu. Karena menurut saya tingkat kepuasan masyarakat itu kan tidak bisa dieksplor hanya dari satu titik orang yang tidak puas atau persoalan yang tidak puas. Buktinya misalkan laporan pertanggungjawaban wali kota aman kok diterima oleh mereka. Meskipun dengan begitu, memang masih ada titik-titik kelemahan. Nah, titik-titik kelemahannya ini tidak bisa diselesaikan dengan kalimat perubahan. Dia harus diselesaikan dengan kalimat lanjutkan. Lanjutkan untuk apa? Ya yang kemarin sudah kita bangun, itu belum ya nggak bisa. Dilanjutkan dari mana? Orang 20 tahun coba, mana permasalahan yang bisa diselesaikan? Coba saya tanya apa? Nih, coba nih. Intoleran mana? Kan bener kan? Depok kan intoleransi, bener kan? Dapat pendidikan nggak? Dapat pendidikan nggak? Saya tanya, masalah penghargaan, mohon abung, ini bisa dibeli. Ya, masalah penghargaan. Terus masalah WTP, banyak nggak orang dapat WTP ditangkap sama KPK? Kenapa itu kena beli? Lain hal, ketika bicara intoleransi terkait dengan pilkada, kalau ada kebijakan dari pemerintah, kebijakan intoleran, bukan perilaku masyarakat. Misalnya
yang melarang jilbab itu dia intoleran. Tapi bukan pemerintah yang intoleran, masyarakat. Sehingga tidak identik IBH dengan toleransi. Buktinya. Ya, tapi image-nya kan pemerintah loh. Kota Depok ini loh. Dan itu kita sebagai warga Depok jadi malu. Kenapa Depok dicap kota intoleransi? Dicap oleh orang-orang yang memang mencap. Dan itu hanya berapa persen dari pemilih Depok. Ya nggak bisa, kalau nggak persen ini kan disaksikan oleh masyarakat umum, secara nasional. Gimana? Oke, intoleran. Itu di pemilih pendukung IBH itu juga dari kalangan non Muslim juga kok gitu. Intoleran di mana? Bahwa ada pelanggaran intoleransi oleh pihak-pihak tertentu, ya. Dan kasus bukan cuma di Depok, di mana-mana terjadi. Buktinya kan Depok yang memberikan intoleransi kan? Benar nggak? Aku nggak. Yang memberikan itu siapa? Buktinya kan kita baca dong di media-media, di TV-TV. Ayo. Nggak bisa. Baca gimana? Itu bukan opini publik. Ini coba dua. Kan ada hal yang memang perilaku masyarakat atau perilaku pemerintahan. Kalau perilaku pemerintahan kita bisa bilang intoleran. Misalnya ketika Pas Kibra disuruh janji mau nggak buka pintu, itu intolerannya institusi bukan masyarakat. Kalau di Depok yang terjadi intolerannya masyarakat. Misalnya yang ngusir ibadah masyarakat, pemerintah turun tangan menengahi, pemerintahnya tidak intoleran, buktinya dia menengahi, gitu loh. Kalau saya sih juga nggak bicara masalah pemerintahannya ya, tapi image itu terbangun intoleransi di bawah kepemimpinan siapa? Nah kalau makanya saya bilang saya nggak khawatir kurangnya terjadi dengan image tersebut. Itu hak Anda lah ya. Tapi kan tadi yang bilang kan image kan kalau masalah perolehan suara nanti di bilik suara deh kita lihat nanti siapa yang jadi pemenangnya. Image itu laku. Kalaupun disampaikan lagi, saya nggak khawatir. Oh itu nggak akan ditelan oleh masyarakat, gitu. Jadi gimana, ya. Pak Butagara? Jadi begitu, abang uruskan. Aduh. Iya. Iya, jadi dua pendukung ini punya hak yang sama. Ya, cuma ya memang kalau saya melihat ya kan, ya ini kan kita ditonton ribuan orang lah ya kan. Karena berapa channel Indonesia juga ini kan nasional ya kan, dengan mereka melakukan internasional lah ya, dengan mereka melakukan debat saling mengunggulkan calonnya ini ya lagi-lagi nanti masyarakat yang nilai pikir saya. Tapi maksud saya ya kan di forum ini ya cobalah saling berargumentasi yang saling mendasar gitu kan. Ya kalau bicara kemenangan setiap pendukung pasti bicara kemenangan gitu kan. Baik dari pendukung IBH ya kan kita yang di samping mereka ini kan merasakan nih getar jantung mereka yang ya kan ya untungnya nggak saling nyadu jotos saja nih kan seperti itu. Saya sebetulnya begini kan seperti itu ya. Nggak apa-apa lah pikir saya itu saling mengklaim terkait dengan kemenangan. Kalau saya melihatnya apapun itu adalah regulasi pelaksanaan pendistribusian kampanye maupun dukungan terkait dengan para calon, setiap pendukungnya itu harus clear ya kan, jangan hanya merasa menang ya kan, tapi tidak melakukan pergerakan karena itu sangat menyesatkan. Kalkulasi politik adalah terjadi di TPS gitu. Ya, closing statement Pak dari Bapak dulu. Ya, jadi para pemirsa semua, kenapa saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua untuk jangan ganti oper gigi dadakan. Itulah harus dilanjutkan pembangunan. Tidak ada yang tidak dilanjutkan. Yang baik dibuat tambah baik, yang kurang baik dibuat baik. Warga masyarakat Depok sekarang pasti tahu seperti apa dulu jalan Margonda, seperti apa dulu jalan di lingkungan. Sekarang mana yang tidak diaspal, mana yang tidak dibetonisasi, mana drainase yang belum ada. Semua dibangun, proses membangunnya itu memang butuh tahap. Kita tidak bisa membayangkan Depok ini seperti Singapura hanya dalam waktu 20 tahun. Ya, 20 tahun. Atau enggak saya nggak tahu. Maka apa yang dikatakan Bung Bara tadi bahwa tingkat kehati-hatian dari Sopyan Suri Tjandra maupun para pendukung dan relawannya itu saya apresiasi. Ya. Hal tersebut tentunya kami antisipasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ya. Ini sampai sejauh mana sih kerja mesin partai maupun kerja para relawannya. Tapi alhamdulillah dari awal itu mungkin menurut survei itu sekitar 35% ya untuk SS. Tapi alhamdulillah per hari ini sudah mencapai 58% hasil survei dari kami. Seperti itu, Bung. Mungkin dengan munculnya seorang Sopyan Suri dan Tjandra ini akan ada harapan baru, penataan kebijakan dan segala macam program-program yang dilakukan oleh Sopyan Suri Tjandra ini menjadi salah satu catatan bersama warga Depok. Amin, amin.
Saya melihat normatif seperti itu. Dan lagi-lagi hal itu harus dicermati oleh timnya IBH dan Ririn. Jangan sampai lengah gitu. Oh, ternyata bukan sekedar koalisi besar yang 2019 kita kalahkan nih bisa mampu kita menangkan juga 2024. Tapi apa? Siapa figurnya? Siapa calonnya? Siapa yang akan kita usung di pilkada ini? Itu juga menjadi satu catatan yang tidak mudah. Dan yang lagi-lagi saya bilang, seorang SS yang notabene-nya bukan seorang partai, bukan orang partai, mampu merangkul sekian ketua partai. Ini komunikasi politik yang tidak mudah, ya kan? Ya, biarin aja, dia udah merasa menang secara kalkulasi kertas kan, seperti itu. Tapi jangan sampai open ke pintu ya. Betul, ya kan, jangan jadi euforia, ya kan? Yang tadi saya bilang, kapal besarnya ini ternyata kosong, ya kan? Mesin partai tidak bergerak, ya tidak akan mencapai dermaga kemenangan. Ini juga koreksi. Nah, yang terutama ini adalah IBH, ya kan? Bahwa pilkada saat ini itu berbeda dengan 2019. Kenapa? Lawannya adalah putra mahkotanya sendiri. Kunci melawan putra mahkota itu sendiri seperti apa nih? Kalau saya melihat sampai dengan hari ini tidak ada kekhawatiran bahwa IBH dan Ririn masih akan memenangkan pilkada. Kenapa? Karena saya lumayan dibuat gembira dengan isu-isu yang dibangun oleh pasangan SS, Chandra dan timnya. Isu yang dibangun misalnya isu tentang intoleransi, isu tentang sampah, isu tentang sawangan macet, isu tentang penduduk asli dan bukan penduduk asli. Menurut saya isu-isu itu tidak akan dikunyah oleh masyarakat, sehingga saya yakin nggak berpengaruh dengan IBH. Bahkan bisa sebaliknya, orang yang mendengar isu itu akhirnya lari. Tadinya dia mau pilih misalnya, mau berpihak. Ketika mendengar isunya seperti itu, gue nggak jadi kesana dah, gue lanjutin aja yang kemarin, gitu misalnya seperti itu. Karena menurut saya tingkat kepuasan masyarakat itu kan tidak bisa dieksplor hanya dari satu titik orang yang tidak puas atau persoalan yang tidak puas. Buktinya misalkan laporan pertanggungjawaban wali kota aman kok diterima oleh mereka. Meskipun dengan begitu, memang masih ada titik-titik kelemahan. Nah, titik-titik kelemahannya ini tidak bisa diselesaikan dengan kalimat perubahan. Dia harus diselesaikan dengan kalimat lanjutkan. Lanjutkan untuk apa? Ya yang kemarin sudah kita bangun, itu belum ya nggak bisa. Dilanjutkan dari mana? Orang 20 tahun coba mana permasalahan yang bisa diselesaikan? Coba saya tanya apa? Nih, coba nih. Intoleran mana? Kan bener kan? Depok kan intoleransi, bener kan? Dapat pendidikan nggak? Dapat pendidikan nggak? Saya tanya, masalah penghargaan, mohon nabung, ini bisa dibeli. Ya, masalah penghargaan, terus masalah WTP, banyak nggak orang dapat WTP ditangkap sama KPK? Kenapa itu kena beli? Lain hal, ketika bicara intoleransi terkait dengan pilkada, kalau ada kebijakan dari pemerintah, kebijakan intoleran, bukan perilaku masyarakat. Misalnya yang melarang jilbab, itu dia intoleran. Tapi bukan pemerintah yang intoleran, masyarakat. Sehingga tidak identik IBH dengan intoleransi. Buktinya ya, tapi image-nya kan pemerintah loh, kota Depok ini loh. Dan itu kita sebagai warga Depok jadi malu. Kenapa? Depok dicap kota intoleransi. Dicap oleh orang-orang yang memang mencap. Dan itu hanya berapa persen dari pemilih Depok. Ya nggak bisa, kok berapa persen ini kan disaksikan oleh masyarakat umum, secara nasional. Gimana? Oke, intoleran. Ini pemilih pendukung IBH itu juga dari kalangan non-muslim juga kok gitu. Intoleran di mana? Bahwa ada pelanggaran intoleransi oleh pihak-pihak tertentu, ya. Dan kasus bukan cuma di Depok, di mana-mana terjadi. Buktinya kan Depok yang memberikan intoleransi kan? Benar nggak? Aku nggak. Yang memberikan itu siapa? Buktinya kan itu. Kita baca dong di media-media, di TV-TV. Ayo. Nggak bisa. Bukan gimana? Itu bukan opini publik. Ini coba dua-dua. Kan ada hal yang memang perilaku masyarakat atau perilaku pemerintahan. Kalau perilaku pemerintahan kita bisa bilang intoleran. Misalnya ketika Pas Kibra disuruh janji mau nggak buka produk, itu intolerannya institusi bukan masyarakat. Kalau di Depok yang terjadi intolerannya masyarakat. Misalnya yang ngusir ibadah masyarakat, pemerintah turun tangan menengahi, pemerintahnya tidak intoleran, buktinya dia menengahi, gitu loh. Kalau saya sih juga nggak bicara masalah pemerintahannya ya, tapi image itu terbangun intoleransi di bawah kepemimpinan siapa? Nah kalau makanya saya bilang saya nggak khawatir kalau dia terjadi dengan image tersebut. Itu hak Anda lah ya. Tapi kan tadi yang bilang kan image kan kalau masalah perolehan suara nanti di bilik suara deh kita lihat nanti siapa yang jadi pemenangnya. Image itu laku.
Kalaupun disampaikan lagi, saya nggak khawatir. Oh itu nggak akan ditelan oleh masyarakat, gitu. Jadi gimana, Ya. Pak Tenggara? Jadi begitu, abang uruskan. Gitu. Aduh. Iya. Itu bukan. Iya, jadi dua pendukung ini punya hak yang sama. Ya, Cuma ya pastilah. memang kalau saya melihat ya kan, ya ini kan kita ditonton oleh ribuan orang lah ya kan. Karena Bravo Channel Indonesia juga ini kan nasional ya kan. Dengan mereka melakukan internasional lah ya. Dengan mereka melakukan debat saling mengunggulkan calonnya ini ya, lagi-lagi nanti masyarakat yang nilai pikir saya. Tapi maksud saya ya kan, di forum ini ya cobalah saling berargumentasi yang saling mendasar gitu kan. Ya kalau bicara kemenangan, setiap pendukung pasti bicara kemenangan gitu kan. Baik dari pendukung IGH ya kan, kita yang di samping mereka ini kan merasakan nih getar jantung mereka yang ya kan, ya untungnya nggak saling nyadu jotos saja nih kan, seperti itu. Sebetulnya saya begini kan, seperti itu ya. Nggak apa-apa lah pikir saya, itu saling mengklaim terkait dengan kemenangan. Kalau saya melihatnya apapun itu adalah regulasi pelaksanaan pendistribusian kampanye maupun dukungan terkait dengan para calon, setiap pendukungnya itu harus clear ya kan. Jangan hanya merasa menang ya kan, tapi tidak melakukan pergerakan, karena itu sangat menyesatkan. Kalkulasi politik adalah terjadi di TPS gitu. Ya, closing statement Pak dari Bapak dulu. Ya, jadi para pemirsa semua, kenapa saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua untuk jangan ganti oper gigi dadakan. Itulah harus dilanjutkan pembangunan. Tidak ada yang tidak dilanjutkan, yang baik dibuat, yang kurang baik dibuat baik. Warga masyarakat sekarang pasti tahu seperti apa dulu jalan Margonda, seperti apa dulu jalan di lingkungan. Sekarang mana yang tidak diaspal, mana yang tidak dibetonisasi, mana drainase yang belum ada. Semua dibangun. Proses membangunnya itu memang butuh tahap. Kita tidak bisa membayangkan Depok ini seperti Singapura hanya dalam waktu 20 tahun. Ya, 20 tahun. Tidak bisa. Membangun Singapura itu butuh waktu lebih dari 20 tahun. Kalau tiba-tiba yang diusung adalah perubahan, mau dibawa berubah kemana kota Depok? Kan masyarakat sudah merasakan sekarang seperti ini. Bahwa ada kekurangan-kekurangannya. Loh iya loh, manusia nggak ada yang sempurna. Uang Jokowi aja kemarin minta maaf kok sama masyarakat. Karena memang masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi tidak ada yang sempurna. Mari kita sempurnakan bersama-sama dengan melanjutkan. Terima kasih. Kami sebagai tim relawan Dr. Haji Sopyan Suri dengan Chandra Ramansah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pendukung maupun relawan yang ada, dan kami yakin kita tetap bersama-sama bekerja keras membuat satu perubahan di Kota Depok yang mana selama 20 tahun dipimpin oleh yang diusung oleh Partai PKS, Kota Depok tidak terselesaikan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat krusial, khususnya sampah, kemacetan, dan yang lain-lain. Terkait dengan Jalan Margonda, ya jalan Margonda doang yang di otak-atik itu aja, APBD-nya ditumplekin di Jalan Margonda. Jadi warga masyarakat tolong nanti pada tanggal 27 November 2024 jangan lupa kita berbondong-bondong ke TPS, tusuk dan pilihlah Dr. Haji Sopyan Suri dan Bang Chandra Ramansah. Terima kasih. Mungkin itu closing dari saya. Ya kalau saya ya kan, semoga pilkada Kota Depok ya kan dengan dua calon ini, head to head ini ya kan, pendukungnya memiliki kesadaran politik yang tinggi. Tidak banyak golput seperti 2019 silam, dan siapapun menangnya adalah kemenangan warga Kota Depok. Itu aja pikir saya. Ya, pemirsa Bravo Channel Indonesia, sudah sama-sama kita simak dan dengarkan luar biasa ini perbincangan kita bersama ya jagoan-jagoan dari pasangan calon lah ya. Ya, pemirsa jangan lupa ya Depok Daga datang ke TPS-nya masing-masing nanti pada tanggal 27 November ya 2024 ini untuk ya membangun daerahnya masing-masing semua ya. Dan di seluruh Indonesia juga banyak. Jadi Abah hanya mengajak kepada pemirsa pecinta Bravo Channel Indonesia untuk mensukseskan, mendukung, mengamankan, mengawal lah ya untuk pelaksanaan pilkada pemilihan umum kepala daerah dimanapun pemirsa melaksanakan pencoblosan TPS-nya ya. Jadi
Jangan lupa juga untuk like dan subscribe Bravo Channel Indonesia-nya ya. Saya dari Abah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Jangan sampai panas. Iya dong. Panas. Iya. Jangan sampai di luar ini berantem ini. Iya dong. Panas. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Bravo Channel Indonesia tayangan-tayangan lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.